ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Ikhwati iman rahimakumullah, di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kekuasaannya, memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya, juga mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendakinya, mengangkat derajat seseorang dan menghinakan seseorang dengan sekehendaknya. Itu semua adalah dilandasi atas dasar biyadikal khair, atas adanya kebaikan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Dan itu semua dikatakan adalah innaka ala kulli syai'in qadir. Karena Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha berkuasa. Maka di ayat 27 Allah Subhanahu wa taala menerangkan pula kekuasaannya itu yang berada pada tanda-tanda kauniyah lain, yaitu alam semesta, termasuk pergantian siang dan malam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tulijul laila fin nahar, engkau memasukkan malam ke dalam siang. Wa tulijun nahara fil laili, dan engkau memasukkan siang ke dalam waktu malam. Perpindahan pergantian siang dan malam itu berjalan mempunyai kadar masing-masing. Terkadang siang lebih panjang daripada malam, dan terkadang malam lebih panjang daripada siang. Pada waktu sekarang sudah mulai terlihat di 5:30 pascaan. Ini menunjukkan bahwa perputaran malam itu dalam 1 tahun itu semakin berubah, mempunyai kadar yang tetap. Dan waktu sholat pun juga mengikuti itu, karena berdasarkan perputaran bumi mengelilingi matahari dalam 1 tahun. Itu semua tidak kelihatan kecuali bagi orang-orang yang memperhatikan. Ibarat satelit yang melihat, ketika satelit melihat di bumi itu kecil, tidak kelihatan. Tetapi ketika diperbesar itu baru akan kelihatan. Jika orang ngurus budak sapoe, 2 poe, 3 poe, ai anu ningali mah teu karasan. Tapi lamun misalna emangna komo anu jarang panggih, pas panggih budak geus gede deui. Sebab tidak terasa. Tetapi bagi yang memperhatikan sedikit-sedikit semuanya itu berubah, semuanya itu mempunyai perubahan kadar. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengganti malam dengan mengganti siang, demikian pula sebaliknya. Itu pun sama, tidak berubah langsung, tapi mempunyai aturan pergantian hukum. Sama seperti ketika seorang diangkat jadi pemimpin dan juga dibalikan jadi orang biasa, itu ada pergantian melalui hukum-hukum alam yang telah ditetapkan. Nah, itu pun juga sama. Yang namanya pergantian siang dan malam pun sudah ada aturan alamnya. Ketika bumi berputar, kemudian mengelilingi matahari, maka terjadilah siang dan malam. Siang dan malam itu semuanya mempunyai kadar masing-masing. Ketika kita mengalami malam, di bagian bumi belahan yang lain mengalami siang, dan demikian pula seterusnya. Bahkan ikhwati iman rahimakumullah, di tanda kauniyah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Beberapa tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hidup dan mati itu adalah iman dan juga kafir. Allah memberikan hidayah keimanan pada yang kafir, dan juga satu waktu orang-orang yang kafir itu berasal dari orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang murtad.
Namun pada dasarnya ayat ini juga tidak menafikan pengertian bahwa tukhrijul hayya minal mayyiti, dan sebaliknya itu adalah mengeluarkan benar-benar yang hidup dari yang mati. Maka kita lihat dari tanah yang tandus, dari tanah yang tidak ada tumbuhan, kemudian tanah itu bergerak dan menumbuhkan tumbuhan. Dari tanah yang mati keluar tumbuhan. Demikian pula nanti dari yang mati juga keluar yang hidup, seperti ketika ada yang menjadi bangkai, maka akan keluar dengan serta-merta belatung, cacing, itu juga keluar dari yang mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mengeluarkan yang hidup dari yang mati itu sangat mudah bagi Allah, apalagi mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Bagaimana? Mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Bagaimana? Bari cek Allah mau nah, tapi prosesnya ibatimbar semakumullah, ternyata kalau kita lihat mengeluarkan yang hidup dari yang mati itu jauh lebih sulit bagi manusia ketimbang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Nu maot mah itu lebih gampang tibatan proses kehidupan. Nu maot kadang bisa meninggal dalam seketika, tapi anu hirup mah dia punya proses. Bahkan tumbuhan juga dari biji keluar kecambah, kemudian jadi batang, kemudian keluar ranting, kemudian keluar daun, tumbuh buah, itu proses satu. Manusia pun juga sama demikian. Jadi dari proses pembuahan, kemudian jadi zigot, embrio, jadi janin, kemudian lahir. Nah, keluarlah manusia, prosesnya lama. Berbeda dengan kematian. Tapi kalau kita perhatikan, kematian pun juga pada dasarnya mempunyai proses yang sama. Sebagaimana siang itu tidak langsung siang dan malam tidak langsung malam, maka kematian pun pada dasarnya tidak langsung mati. Tapi dia juga sama menggerogoti waktu demi waktu, detik demi detik untuk menuju kepada itu. Dalam memberang temanya, serang mulai panasna mirangan deui, terus dia di sore semakin teduh, semakin senja, kemudian gelaplah datang. Maka proses kematian pun juga, kalaupun toh ada yang melihat seketika menurut manusia, sebenarnya itu adalah proses yang panjang dari proses Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kehidupan dari manusia. Nah, ini yang jarang disadari. Kusabab prosesnya lila, sebab prosesnya itu sudah terjadi, manusia kadang tidak menyadari itu. Padahal proses penuaan, apalagi setelah umur 40 tahun, itu sudah mulai menurun kemampuan fisik, kemampuan indrawi, kemampuan akal, semuanya menuju proses keluar, dan akhirnya pada satu titik kematian, Allah mengeluarkan kehidupan manusia itu dari tubuhnya itu kepada kematian. Ada juga yang mematikan, contoh sederhananya adalah Allah mengeluarkan telur dari ayam. Imam mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ada juga mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Dari telur itulah keluar anak ayam. Keluar anak ayam. Itu semua oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan sebagai salah satu dari keajaiban atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua rahimahumullah tidak terjadi walaupun dikatakan serta merta kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya kecuali melalui aturan hukum-hukum yang berlaku. Jadi lamun gering teh mah
itu tidak serta-merta langsung gering, ada proses panjang ketika manusia jadi gering. Namun manusia terkena penyakit itu tidak langsung kena penyakitnya, ada proses panjang manusia mempunyai penyakit tersebut. Nah, adanya jeda waktu untuk manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sebagai tazkirah, sehingga manusia bisa menyadari, memanfaatkan waktu yang dimilikinya untuk kembali, untuk bertobat. Makanya taubat itu artinya al-inabah, kembali. Karena apa? Karena kalau ruh kita tidak kembali bertobat kepada Allah, awak urang mah tetap akan kembali kepada Allah. Maksudnya lamun diri teu sadar tobat ke Allah, awak urang mah tetap terus menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, terpisah. Makanya manusia itu menyadari kematian itu, kata Imam Al-Ghazali, satu kematian itu ada yang disebut dengan ciri-cirinya. Ciri-ciri kematian itu apa? Ya, sudah mulai menua, punya penyakit. Nah, itu ciri. Ciri bisa tobat kan? Bisa. Yang kedua, penyebab. Kalau penyebab itu biasanya sakit parah, celaka, kemudian juga tabrak, atau misalnya jatuh. Nah, itu penyebab kematian. Bisa tobat kan gitu? Bisa. Ikut celaka. Nah, ini mungkin bisa, walaupun lebih kecil peluang potensinya, tapi terkadang manusia ketika datang penyebab kematian itu bukannya sadar bahwa bisa jadi kematiannya datang, tapi manusia berlomba-lomba untuk menghindari kematian itu. Qul inna mautal ladzi tafiruna minhu. Nah, itu artinya itu pergi menjauh dari sebab-sebab kematian. Tongwa kamu gering parah tuh, batuk oge buru-buru diobatan. Bisi. Ya. Nah, itu masih bisa, tapi potensi kecil. Nah, yang ketiga, muqaddimah kematian. Muqaddimah kematian ini adalah sakaratul maut yang sudah datang. Ini kalau dalam fisik, suhu tubuh sudah mulai turun, detak jantung sudah mulai melemah, denyut nadi pun sudah mulai melemah, oksigen pasokannya ke otak sudah mulai berkurang. Itu semua adalah muqaddimah kematian, dan itu pada waktu itu tidak akan bisa orang bertobat. Bahkan ketika Fir'aun saja pada waktu sudah datang kematian tidak ada yang bisa menolong, tapi dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal muqaddimah kematiannya, penyebab kematiannya, kemudian juga ciri kematiannya sudah diberikan oleh Allah langsung serta-merta pada waktu itu. Nah, itu semua tidak menjadikan dia itu beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatimar rahimakumullah, kita lihat kata siapa ya? Kunna yab'atan fahalaka minna man halaka. Baheula urang teh orok cenah. Tah di antara orang orok teh nusantragan orok jeung urang, fahalaka minna man halaka. Aya anu maotna teh waktu keur orok. Kemudian juga wa kunna gulaman fahalaka minna man halaka. Dan kita melewati fase jadi budak, tapi santragan anu budak jeung urang aya anu maut. Wa kunna subanan fahalaka minna man halaka. Terus orang teh kaalaman jadi budak ngora, tapi di antara santragan urang anu ngora teh aya anu geus ngantunkeun ti payun. Wa kunna suyukhon. Nah, kemudian kita mengalami masa tua. Dikata para ulama itu masa tua itu dimulai dari 41 tahun sampai meninggal dunia, itu masa tua. Ya, itu ngasa ngora we. 41 dimulainya itu sampai meninggal dunia. Nah, tapi di antara orang yang mengalami masa tua itu pahalaka minna man halaka,
ada yang meninggal ketika sudah melalui masuk pada masa tuanya. Nah, lamun tos masa tua, masa noni, ya kita kan tua, tua bangka semester. Jadi pas gitu mas nanya, pama naon tadir, lamun geus kolot nungguan naoni, lamun orok nungguan budak nungguan ngora, dewasa nungguan kolot, geus kolot nungguan naon. Nah gitu, maka itulah insyaallah kita lanjutkan. Aku qouli hada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.